Shalom warga kerajaan, ada hak-hak istimewa ataupun berkat-berkat khusus bagi mereka yang mengasihi Sang Raja. Seringkali kita menyitir yaitu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Enggak ada perkataan Allah di situ. Segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak untuk semua orang. Tetapi di sana dikatakan for them that love God. Dan bagi mereka yang terpanggil dan mau masuk dalam rencananya ya. Jadi all things work together, di sana tidak ada perkataan Allah turut bekerja ya. Tetapi yang tanda bahwa orang mengasihi Tuhan adalah Mazmur 97 ayat 10. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Hai orang yang mengasihi Tuhan, apa tandanya? Bencilah kejahatan. Bukan cuma tidak setuju, tapi benci kejahatan. Sekarang ini ada sesuatu yang berbahaya dengan perkataan toleransi. Saudaraku, kita tidak bisa toleransi kepada segala hal, ya, benci kejahatan. Dan akibatnya dia akan memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, bukan? Dan akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dan terang sudah terbit di tengah kegelapan bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang benar, orang yang tulus hati dan bersukacita karena Tuhan. Hai orang benar, dan nyanyikan syukur bagi nama yang kudus. Saya berdoa supaya setiap dari saudara dan saya termasuk those who love God. Dan apa tandanya? Hate evil. Membenci kejahatan, saudaraku. Ya, membenci dosa. Membenci kejahatan. Kalau kita ya gitu aja enggak apa-apa. Jangan terlalu fanatik, hati-hati. Kita enggak termasuk those who love God dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan tidak membedakan satu dengan yang lain. Apa membedakan kita satu dengan yang lain? Mengasihi Tuhan. Minggu yang lalu saya berkata, walk in all His ways. Keep His commandment. Barulah mereka itu akan mengalami berkat yang luar biasa pada Tuhan. Hidup cuma satu kali, saudara. Biarlah saudara dan saya termasuk those who love God. Dan yang menurut kepada rencana dan panggilan Tuhan. Dan ini akibatnya. Dia akan dipelihara nyawa kita. Melepaskan kita dari orang jahat. Termasuk penyakit jahat. Dan di dalam kegelapan yang kita hadapi di depan kita ini. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang tulus hati. Jadi kuncinya memang takut akan Tuhan. Satu kali saya berbicara. Bahwa Salomo itu salah minta kepada Tuhan. Dia minta wisdom. Wisdom itu karunia, saudara. Ya, seharusnya dia minta apa? Takut akan Tuhan. Kalau akan takut akan Tuhan dengan sendirinya, he will serve the Lord with gladness. Melayani Tuhan dengan gembira hati. Mazmur 2 berkata, with fear of God. Bagaimana akhir hidup daripada Salomo? Hati yang tertarik pada wanita-wanita asing dan menyembah di kuil-kuil mereka. Dan orang Israel memanggil dia the foolish wise man. Seandainya dia minta takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu suci. Dan takut akan Tuhan, hate evil. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan takut akan Dia. Dan hati yang mengasihi Dia kembali. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Loving the King. And you will be blessed and preserved in Jesus' name. Amen.
guys, welcome to KJM Online Service. 5 Minute Generation Message kali ini bicara tentang bully. Bully itu apa sih? Kita belajar kalau arti bully itu penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Tindakan ini bisa dalam bentuk verbal, psikologis atau emosional, bahkan fisik yang mungkin bisa melukai hati orang lain, teman-teman. Mungkin beberapa orang merasa bahwa tindakan bully itu sesuatu hal yang biasa, tapi mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu tidak biasa karena itu bisa menyakiti hati orang lain. Bahkan mungkin dengar kata-kata gitu doang baper, tapi nyatanya malah kata-kata itu bisa melukai orang tersebut. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 juga dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah kita pernah dibully atau bahkan kita yang menjadi pembuli? Kalau iya, kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan mau mengampuni kita, dan seharusnya kita menerapkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita ambil contoh dari Alkitab seperti Yusuf pun pernah dibully teman-teman oleh saudara-saudaranya, di mana Yusuf dibuang, bahkan dijual, diasingkan dan sebagainya. But Yusuf punya respon yang benar, di mana Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan Yesus pun pernah dibully dan diolok-olok, bahkan diintimidasi oleh orang-orang. Tapi Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita semua di kayu salib karena Tuhan mengasihi kita. Nah teman-teman, kita belajar bahwa kita perlu punya sikap iman yang benar, karena kalau kita punya kebiasaan bully tersebut, kita menaburkan benih kejahatan yang akan terus menjadi-jadi. Karena ini ialah tentang menemukan dan menerima kemerdekaan bagi diri kita sendiri melalui Kristus, karya yang sempurna bagi semua orang. Dan pesan generasi untuk kita semua dalam 1 Timotius 4 ayat 12b, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. So, bertindaklah bijak dalam segala hal, agar kuasa Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sebelum kita mempersiapkan hati kita dan meresponi firman yang ada, kita bersatu di dalam doa. Bapa puji dan syukur, terima kasih untuk segala kasih setiamu Bapa, Kau yang boleh kumpulkan kami di dalam ibadah KJM online ini ya Tuhan. Kiranya Bapa kami persiapkan hati kami ya Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu, biar kami boleh menikmati setiap berkat-berkat yang boleh kami terima, dan kami siap meresponi firman yang boleh kami terima hari ini ya Bapa. Tuhan yang berkati untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom teman-teman, mari siapkan hati kita untuk menyembah, memuji dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari bawa ucapan syukur kita hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami buka hati kami memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan,
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Yes Lord. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kami sembah Kau Yesus. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Juru Selamat kami yang hidup. Kau yang bertata atas setiap pujian sembah kami Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. We worship You Lord Jesus. We worship You Lord. Kami menyembah, kami
Katakan, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Mari angkat suara kita bersama-sama katakan,
Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa kembali datang secara bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan belajar juga kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus agar setiap kebenaran yang kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini dapat kita mengerti dan kita pahami, dan tentunya juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini karena kami boleh memiliki kesempatan untuk dapat beribadah kembali. Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu, kami mohon Roh Kudus bantulah kami, ajarkan kami, singkapkan setiap rahasia firman-Mu sehingga apa yang kami dengar pada pagi hari ini dan kami pelajari dapat kami mengerti dan kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh berkenan dalam pemandangan Tuhan, menjadi berkat dan saksinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini tema firman Tuhan yang kita akan pelajari secara bersama-sama adalah bully. Judul yang saya berikan adalah Membangun Cinta di Hatimu. Nah, sebagai nas firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam kasih. Nah, bagaimana dengan bully? Menurut bahasa Indonesia ya, atau di dalam bahasa Indonesia, pengertian bully adalah merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi bully adalah merupakan satu tindakan kekerasan dan penindasan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang yang dilakukan secara terus-menerus. Maka kita bisa melihat orang yang mengalami bully, dia akan mengalami hidup yang tertekan. Bahkan banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena mereka tidak mampu untuk menanggung setiap perlakuan yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka. Jadi betapa berbahayanya tindakan ini bagi korban. Nah, kita belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari adalah dengan tujuan biarlah ini terus untuk membangkitkan, untuk membuka pengertian kita bahwa setiap tindakan kejahatan itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Dalam pandangan Kristen, di dalam Alkitab kita memang tidak menemukan istilah atau kata bully. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan siapa yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan dia adalah seorang pembunuh. Nah, di sini jelas bahwa dikatakan orang yang membenci saudaranya, ya, orang yang melakukan kekerasan terhadap sesama, orang yang menyakiti sesama, orang yang membenci sesamanya, itu adalah orang yang tinggal di dalam kegelapan. Artinya, di dalam hatinya dia tidak memiliki kasih, dia tidak memiliki kebenaran. Yang ada hanyalah hati yang penuh dengan sikap yang jahat. Dan tentunya, siapakah yang menjadi sumber kejahatan?
Sumber kejahatan adalah kuasa kegelapan. Iblislah yang menebarkan bibit-bibit benih-benih kejahatan itu. Nah, oleh karena itu, orang yang senang melakukan penindasan kepada sesamanya adalah orang yang belum hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi bagi orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, dia tidak akan pernah melakukan hal demikian. Nah, sikap orang Kristen bagaimana? Kita dengan tegas menolak sikap penindasan, kekerasan, bully terhadap orang lain. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun cinta kasih kepada sesama kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar ya bagaimana kita membangun cinta kepada sesama kita. Yang pertama, kita harus belajar menghargai sesama kita sebagai ciptaan Tuhan. Itu adalah hal yang paling penting. Karena setiap orang, setiap manusia yang lahir ke dunia ini, sesungguhnya kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak menghendaki seseorang lahir ke dalam dunia, dia tidak akan mungkin lahir ke dunia ini. Jadi bagaimanapun keadaan setiap orang, seperti apa keadaannya, kita belajar untuk menghargai dan menerima mereka dengan kasih Tuhan. Jadi kita tidak punya hak untuk menyakiti, tidak punya hak untuk menindas, tidak punya hak untuk kita menilai orang itu rendah. Tetapi kita wajib untuk menghargai mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah jika kita dicubit itu rasanya sakit, maka jangan cubit orang lain. Artinya, jika kita ditindas, jika kita disakiti, itu rasanya sakit dan kita tidak senang, kita menolak, maka orang lain pun juga memiliki perasaan yang sama juga. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk memahami dan mengerti akan nilai-nilai kehidupan ini. Ya, sebagai orang muda, jangan bersikap sesuka-suka kita. Bersikap cuek, bersikap tidak peduli, egois, yang penting diri. Itu tidak boleh terjadi, karena itu bukan karakter Kristus. Dan Kristus tidak pernah mengajarkan hal demikian kepada kita. Kemudian berikutnya, yang ketiga, bangun kesadaran bahwa kita butuh orang lain untuk membuat hidup ini berharga. Generasi muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa keberhasilan seseorang di dalam dunia ini tidak lepas dari dukungan orang-orang di sekelilingnya. Contoh, kita tidak akan ada sampai saat ini kalau kita tidak memiliki keluarga. Atau mungkin ketika kita masih kecil tidak dirawat oleh mama papa kita. Bisakah kita hidup begitu kita lahir tidak dirawat? Tidak akan bisa. Artinya sejak kita lahir ke dalam dunia, kita membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu, maka kita patut untuk menghargai sesama kita. Nilai kita tidak diukur dari harta dan kekayaan yang kita punya. Nilai diri kita tidak diukur berapa tinggi jabatan dan posisi pencapaian dalam karir kita. Itu bukan sebuah ukuran menjadikan seseorang itu bernilai dan berharga. Tetapi yang menjadikan kita bernilai dan berharga adalah ketika kita mampu berbuat yang baik kepada orang lain. Salah satunya adalah tidak melakukan sikap bully terhadap sesama kita. Menghargai, menghormati mereka. Justru pada saat kita menolong orang lain, kita sedang menaikkan harga diri kita. Saat kita membantu orang lain, itu kita sedang menambah nilai dalam kehidupan kita.
Nah, karena itu mari berlomba-lomba untuk menaikkan harga diri kita, nilai hidup kita dengan cara berbuat baik, menghargai dan menghormati orang lain sesama kita. Kemudian berikutnya yang keempat, bagaimana kita membangun cinta kepada sesama. Pahamilah bahwa kejahatan itu tidak akan pernah membuat hidupmu bahagia atau diberkati. Orang yang jahat tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Hatinya, pikirannya hanya dipenuhi bagaimana cara untuk melukai, menyakiti, dan menyiksa orang lain. Itu adalah orang yang jahat. Dia tidak akan pernah hati dan pikirannya dirasa dan diliputi dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu hanya milik orang yang memiliki cinta dan kasih. Nah, karena itu mari kita belajar terus berbuat baik agar kita boleh merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya juga agar berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Orang yang jahat tidak akan diberkati, tapi orang yang baik pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena dia akan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lain. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir saat kita mampu untuk melakukan hal yang baik. Kita tidak perlu takut karena sesungguhnya Tuhan sedang mencurahkan berkat-berkatnya yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai kesimpulan daripada materi pada pagi hari ini, ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah sebagai generasi muda Kristen, sebagai harapan gereja dan bangsa, mari kita membangun pribadi kita yang penuh dengan kasih kepada sesama. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Ya, orang-orang di luar sana membutuhkan ada pribadi, ada orang-orang yang merangkul mereka, yang mengasihi mereka, yang menyayangi mereka, yang bisa menerima mereka. Mari pakai hidup kita untuk menjadi berkat buat mereka. Orang-orang yang sudah terhilang, orang-orang yang sudah lama tidak datang kepada Tuhan, mari kita miliki kepedulian kepada mereka. Cari dan temukan mereka, supaya mereka kembali mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tebarkan cinta kasih kepada sesama lewat apa? Perkataan kita, sikap, tindakan, dan juga media sosial kita. Jangan gunakan media sosial kita untuk menyerang, untuk menyakiti, untuk menyindir dan menyinggung orang lain. Tetapi gunakan jari-jari kita ini, jari telunjuk kita ini untuk menulis hal-hal yang baik, untuk memberkati, sehingga setiap orang yang melihat, ya, mereka boleh diberkati. Nah, kemudian berikutnya, berlatihlah untuk membangun karakter seperti karakter Kristus yang peduli kepada sesama. Mari jadikan Tuhan Yesus sebagai role model dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan sesama. Bagaimana Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan status orang. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih. Semua orang dari setiap kalangan, Tuhan Yesus layani dengan kasih. Tuhan Yesus terima mereka tanpa syarat. Demikian juga pada saat kita sebagai generasi muda yang menjadi harapan bangsa dan negara ini, harapan gereja, ya, biarlah kita boleh menjadi agen perubahan. Ya, hidup kita, masa muda kita berikan untuk kita melayani dan menebarkan kasih seluas-luasnya dimanapun kita boleh berada. Dan yang keempat, lebih baik kita miskin harta daripada kita miskin karakter.
Haleluya, luar biasa. Puji nama Tuhan, firman yang sungguh memberkati setiap kita. Mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan lah. Firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan kita. Mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah kami boleh dengar. Sungguh Tuhan, firman-Mu boleh menjadi terang bagi setiap kami Bapa. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dengan luar biasa. Rumah tangganya diberkati, pelayanannya diberkati, pekerjaannya diberkati, semuanya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan teman-teman, kita akan saksikan pengumuman dalam multimedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom KJM, sangat senang rasanya dapat menyapa teman-teman semua dalam KJM News minggu ini. Di sini saya Amabel akan menyampaikan beberapa informasi seputar KJM dalam sepekan. Dengan senang hati kami menyambut teman-teman semua yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah KJM minggu ini. Dan kami berharap bahwa tempat ini dapat menjadi wadah untuk kita ke depannya bersama-sama belajar, bertumbuh, serta mengenal kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Bagi teman-teman semua yang saat ini sedang memerlukan dukungan doa, kami menyediakan formulir doa yang dapat diisi melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Selanjutnya, bagi teman-teman semua yang saat ini masih belum tergabung dalam Komsel, kami mengundang teman-teman untuk bisa bergabung dalam Komsel dengan mendaftarkan diri melalui formulir yang dapat diakses melalui link yang tersedia pada kolom deskripsi di bawah ini. Selanjutnya, kami juga mengundang teman-teman semua untuk dapat bergabung dalam KJM Morning Prayer yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 5.15 sampai dengan 6 pagi melalui Zoom Meeting. Bagi teman-teman semua yang ingin mengikuti KJM Morning Prayer, bisa mendapatkan link Zoom Meeting melalui WhatsApp grup Rocket, KGC, Royal, dan tentunya Instagram KJM Banjarmasin. Tidak lupa, kami juga mengundang teman-teman semua untuk dapat berhadir kembali dalam ibadah KJM minggu depan yang akan disiarkan melalui YouTube channel GB Rock Banjarmasin pada pukul 11 WITA. Minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang humility. Jadi jangan ketinggalan ya. Sekian KJM News dalam minggu ini. Jangan lupa follow Instagram KJM Banjarmasin untuk dapatkan informasi terbaru seputar KJM. Saya Amabel pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa berkat dan kita juga akan berdoa persembahan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari yang indah ini, kami sungguh diberkati dan kami sungguh bersuka cita Bapa. Kami boleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan di dalam KJM online ya Bapak. Biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau memberkati pekerjaan-Mu, kami mau memberi dengan sukacita, dan biarlah kiranya Tuhan persembahan kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa pada saat ini Tuhan untuk Indonesia. Biarlah Indonesia dalam perlindungan Tuhan, Indonesia dalam hati Tuhan, dan biarlah Indonesia Tuhan boleh diberkati Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran kabinet para menteri, seluruhnya Tuhan TNI dan Polri yang boleh mengatur negeri ini. Biarlah hikmat Tuhan menyertai setiap mereka. Berkati kota kami juga, perlindungan-Mu menyertai kota kami, dan biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kota kami. Berkati setiap kami juga Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh Tuhan mengandalkan Tuhan, yang boleh setia mengiringkan Engkau. Biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Seluruhnya diberkati oleh Tuhan, bahkan keluarga kami, rumah tangga kami, semua dalam berkat kemurahan Tuhan. Membawa doa Bapa Gembala kami, biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu menyertai akan gembala kami. Biarlah keluarganya diberkati, biarlah anak cucunya diberkati, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Tuhan kami mengangkat hati kami di hadapan Tuhan, mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, dan kami mengatakan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah
wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau terus naik-naik dan bukan menjadi turun. Bawa dan terimalah berkat dari Allah Bapa, serta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Studi sekolah saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan saudara, karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara, maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dan biarlah roh kita menyala-nyala bagi Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.